106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHA, terdakwa dan advokatnya berhak mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Upaya hukum ini kami tempuh semata-mata demi menegakkan prinsip due process of law serta memohon perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional terdakwa. Bahwa setelah meneliti secara seksama surat dakwaan nomor register perkara PDN dan seterusnya tertanggal 22 Juni 2026 yang terdiri dari dakwaan pertama primer dan subsidiar, dakwaan kedua primer dan subsidiar, dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat, kami menemukan adanya keberatan mengenai kompetensi relatif, dasar penuntutan, serta kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan uraian surat dakwaan, sehingga nota perlawanan ini diajukan dalam kerangka pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga sepatutnya dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Romawi 2. Perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif, bahwa asas utama kompetensi relatif dalam perkara pidana adalah locus delicti, yaitu pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Bahwa kami tim advokat terdakwa sangat keberatan atas penarikan yurisdiksi dan kewenangan mengadili yang tidak konsisten dan tidak cukup menjelaskan dasar kompetensi relatif pengadilan negeri Jakarta Timur. 1. Kekacauan penentuan locus delicti dan domisili. Bahwa dalam surat dakwaan kedua primer, saudara penuntut umum secara jelas menguraikan bahwa locus delicti atau tempat kejadian tindak pidana berada di MNC Conference Hall Ainus Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan asas umum yurisdiksi, maka kompetensi relatif melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, saudara penuntut umum justru keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dengan mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang tempat tinggal sebagian besar saksi, lalu secara sepihak menarik kesimpulan sepihak bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang. Konstruksi berpikir saudara penuntut ini sudah mengalami lompatan logika yang keliru dan fatal. Apabila penuntut umum hendak menyimpang dari asas umum locus delicti dengan menggunakan dasar pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka surat dakwaan wajib menguraikan secara konkret, rigid, dan limitatif mengenai alasan mengapa tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih relevan dan lebih dekat dibanding pengadilan negeri tempat tindak pidana didalilkan terjadi. 2. Ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui SK-KMA, bahwa kebingungan saudara penuntut umum memuncak ketika tiba-tiba memaksakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mendasarkan pada pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Yungto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 patut dicermati. SK-KMA tersebut secara limitatif dan spesifik menuju PN Jakarta Timur untuk mengadili perkara atas nama Dr. RMT Roy Suryo Dr. Diprojo dan kawan-kawan. Hal ini adalah pelanggaran terhadap azas delegatus non protes delicare, bahwa apabila SK-KMA nomor 114 tahun 2026 dijadikan dasar kompetensi relatif PN Jakarta Timur, penuntut umum wajib menunjukkan bahwa SK-KMA tersebut secara tegas mencakup perkara terdakwa Dr. Fauzia Yasuma, bukan hanya perkara atas nama Dr. RMT Rosuryo Noto Diprojo DKK. Selain itu, penuntut umum wajib menguraikan hubungan perkara, dasar penggabungan, atau alasan penunjukan PN Jakarta Timur secara konkret di dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa Dr. Fauzia Yasuma diajukan dalam berkas perkara tunggal yang terpisah dan berdiri sendiri, memaksakan perluasan yurisdiksi PN Jakarta Timur terhadap terdakwa dengan cara menumpang pada SK-KMA subjek hukum lain adalah tindakan penyelundupan hukum yurisdiksi yang mencederai asas kompetensi relatif.
bahwa surat dakwaan tidak konsisten dalam membangun dasar kompetensi relatif. Sebagian uraian menuju Jakarta Pusat, sebagian menuju Jakarta Selatan, tetapi kesimpulannya menarik kemenangan ke pengadilan negeri Jakarta Timur tanpa uraian yang cukup mengenai syarat pasal 165 dan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, pengadilan negeri Jakarta Timur secara relatif tidak berwenang mengadili terdakwa. Bermawi 3. Perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap terlapor lain. Yang mulia majelis hakim, yang saya hormati rekan penuntut umum, bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak menuntut dari negara telah gugur demi hukum. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan ayat 1. Dalam hal tertentu, pelaku tidak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Ayat 2. Tidak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Bahwa KUHP baru secara tegas menyatakan tidak pidana penghinaan sebagaimana pasal 433, pasal 434, dan pasal 436 sampai pasal 438 tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dan korban tidak pidana. Bahwa pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan bahwa pengaduan dalam KUHP baru harus diajukan dalam tengah waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana apabila ia bertempat tinggal di Indonesia, atau 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan pengaduan juga dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta prosedural sebagai berikut: 1. Laporan untuk semua pelapor. Bahwa kasus Aqua bermula dari laporan polisi dan atau aduan yang diajukan oleh saudara Joko Widodo terkait isu keabsahan jasa. Laporan tersebut diajukan sebagai satu kesatuan laporan terhadap beberapa orang pelapor, total 8 orang pelapor, termasuk saudara Egy Sujana, saudara Damai Hariludu, saudara Rizwan Simanjuntak, dan terdakwa Dr. Fauzia Tiasuma. 2. Adanya perdamaian dan perlindungan SP3 terhadap terlapor lain. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2026, saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hariludu telah mengadakan pertemuan apa yang disebut silaturahmi kedamaian dengan saudara Joko Widodo di Solo, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan permohonan restoratif justice pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2026. Pada tanggal 15 Januari 2026, penyidik Polda Metro Jaya resmi mengabulkan permohonan tersebut dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan tentang setelah adanya pencabutan laporan atau aduan secara resmi oleh pelapor. 3. Berlakunya pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan asas mudarat ayat 4 bahwa hukum pasal pencemaran nama baik merupakan aduan absolut atau absolut klahlik dalam hukum pidana yang universal. Berlaku asas mudarat ayat 4 atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan. Artinya, aduan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah atau split. Hal ini dipertegas secara hukum material formal dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang 20 Tahun 2025 atau baru, yang menentukan bahwa pencabutan laporan terhadap salah satu pelapor dalam laporan yang sama otomatis berakibat pada gugurnya laporan terhadap seluruh pelapor lainnya. Konsekuensi logis dicabutnya laporan terhadap saudara Egy Sujana dan kawan-kawan adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan, termasuk terhadap terdakwa Dr. Fauzia Tiasuma. Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Selanjutnya, pasal 79 ayat 5 menentukan bahwa setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Demikian, apabila dalam laporan yang sama telah terjadi pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap sebagian terlapor,
penuntut umum wajib menjelaskan mengapa dasar penghentian tersebut tidak berlaku terhadap terdakwa, terutama apabila objek laporan, korban atau pelapor, dan rangkaian peristiwa yang didalilkan adalah sama. Bahwa pasal 79 ayat 5 menyatakan setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dibaca secara sempit hanya sebagai akuisasi penyidikan terhadap nama tertentu apabila substansi pengaduan dan nomor laporan adalah satu kesatuan. Setidak-tidaknya penuntut umum wajib menjelaskan mengapa pencabutan pengaduan dalam delik aduan absolut dapat dipilah untuk sebagian orang tetapi dipertahankan terhadap terdakwa. Bahwa apabila penuntut umum berdalih bahwa terdapat unsur delik biasa seperti pasal 32, 35 Undang-Undang ITE atau hoax, maka penuntut umum telah melakukan rekayasa kualifikasi atau dual kualifikasi bahwa berdasarkan jurisprudensi tentang Mahkamah Agung putusan MA nomor 176K/P/2021 atau prinsip umum, suatu perkara yang bermula dari laporan polisi sebagai delik aduan atau pencemaran nama baik tidak dapat ditarik paksa menjadi delik biasa hanya karena pengadu mencabut laporan.